kembali lagi dengan Miss Indah di Muan Sunday School. Yuk teman-teman, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau merendahkan hati kita. Yuk semuanya tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan mulut bibir kami. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai telinga kami supaya kami boleh dengan sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mau memuji Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri dulu, kita mau pemanasan. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita mau pemanasan. Tangan kanannya mana, coba diangkat. Ya, tangan kiri coba diangkat, coba diputar-putar jarinya, digerak-gerakin. Ya, tangannya diputar-putar dulu, ke belakang, balik ke depan. Kaki kanan coba, kaki kanan mana, kaki kanan, angkat. Ya, kaki kiri, angkat. Lompat di tempat. Iya. Teman-teman, gerakan yang tadi kita buat ini ada lagunya loh. Teman-teman masih ingat gak? Masih. Lagunya lagu apa ya? Lagu apa ya? Masih ingat gak? Iya benar. Tangan kanan, tangan kiri. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian ini. Teman-teman, apakah teman-teman tahu setiap dari kita itu spesial loh di matanya Tuhan? Sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Jadi
Teman-teman jangan pernah memandang rendah diri teman-teman. Jangan merasa tidak layak untuk dicintai. Jangan membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Karena bagaimanapun perawakan kita, apakah itu tinggi, pendek, gemuk, kurus, rambut keriting, rambut lurus, apapun yang kita lakukan, apakah itu berhasil ataupun gagal, Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita, dan yang terpenting teman-teman, kasih Tuhan tidak pernah berubah, sebab Dia adalah Allah Sang Pencipta yang mengasihi kita. 我有一位爱我的天父，他造我就是为了爱我，不论高矮或胖瘦，未来成就是如何，他仍然比任何人都爱我。我有一位爱我的天父，他造我就是为了爱我，不论高矮或胖瘦，未来成就是如何，他仍然比任何人都爱我。他永远不离开我，他永远不放弃我，他以我欢喜快乐，他永远不停止爱我。我有一位爱我的天父，他造我就是为了爱我，不论高矮或胖瘦，未来成就是如何，他仍然比任何人都爱我。他永远不离开我，他永远不放弃我，他以我欢喜快乐，他永远不停止爱我。我有一位爱我的天父，他造我就是为了爱我，不论高矮或胖瘦，未来成就是如何，他仍然比任何人都爱我。不论高矮或胖瘦，未来成就是如何，他仍然比任何人都爱我。Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu kembali untuk kita boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Kita yakin dan percaya setiap pujian yang lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami, sehingga pada saat pagi hari ini ya Tuhan kami boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu kita sudah belajar tentang raja-raja yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Dan tentu saja ada beberapa perbedaan di antara mereka. Ada yang setia kepada Tuhan, ada yang mengasihi Tuhan, ada yang berpaling dari Tuhan, ada yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita coba mengingat, siapa sih raja-raja yang melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin dalam ingatan kita akan mengingat ada Yosafat, ya, ada Hizkia. Dan kali ini, pada pagi hari ini, kita juga akan kembali belajar tentang seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Adik-adik siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Yuk kita sama-sama dengar. Begini ceritanya. Pada waktu itu ya, di sebuah tempat, yaitu di kota Yerusalem, itu terjadi sesuatu ya. Apa yang terjadi? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di istana raja yang ada di kota Yerusalem, pada waktu itu, pada malam hari, semua orang sudah tertidur ya. Seperti kita juga ketika malam hari kita sudah tidur, begitu ya. Nah, pada malam hari itu semua orang sudah tertidur dan kondisi keadaan yang terjadi di kota Yerusalem itu sudah sunyi, senyap, sepi sekali ya. Nah, tetapi di dalam kesunyian ini tiba-tiba terdengarlah langkah orang-orang ya. Bukan orang-orang, tapi dua orang saja. Nah, terdengar langkah dua orang. Nah, dua orang ini ternyata adalah dua orang lelaki. Nah, siapa mereka? Mereka adalah pegawai istana raja. Nah, tentu saja dua orang ini sudah tahu kondisi keadaan setiap sudut dari gedung-gedung itu. Mereka juga sudah tahu dan sudah memahaminya. Nah, akhirnya langkah demi langkah berjalan, tibalah mereka di depan pintu kamar raja waktu itu. Nah, waktu dia tiba di depan pintu raja itu, apa yang terjadi? Biasanya seorang raja itu akan dijaga oleh penjaga pribadinya. Nah, waktu itu rajanya adalah Raja Amon. Adik-adik ingat raja siapa? Raja Amon. Nah, Raja Amon ini tertidur waktu itu. Nah, biasanya dia akan dijaga oleh penjaga pribadinya. Tetapi apa yang terjadi pada malam itu? Ternyata penjaga pribadi Raja Amon itu tidak ada. Karena dia sudah tahu dan dia sudah setuju rencana dari pegawai istana itu. Dua pegawai yang melangkah tepat ke depan pintu kamar raja. Dia sudah tahu dan dia setuju. Nah, sehingga ia tidak ada tempat untuk berlindung pada waktu itu. Nah, mereka membuka pintu kamar raja itu pelan-pelan. Waktu dia buka pintu kamar raja itu, dia lihat rajanya tertidur nyenyak sekali ya. Kemudian kedua laki-laki itu menghunus pedangnya, kemudian menikam raja itu, dan seketika itu juga langsung mati. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya matilah Raja Amon ya. Dan pada waktu itu anak sulung dari Raja Amon itu masih sangat muda sekali. Masih berumur 8 tahun
ya. Nah, namanya adalah, adik-adik bisa tebak? Namanya adalah Yosia, ya. Yosia adalah nama anak raja itu. Nah, dan waktu itu Yosia menjadi raja muda, ya. Bayangkan, usianya masih 8 tahun menjadi seorang raja. Nah, selama ia masih seorang anak, menteri-menteri kerajaan pada waktu itu memerintah di dalam namanya, ya. Dan itu lebih baik katanya daripada mereka tidak memiliki raja sama sekali. Nah, Yosia itu adalah anak yang banyak berpikir dan hatinya itu selalu merasa sedih. Apalagi dia mengingat ayahnya, ya, yang pada malam itu dibunuh. Kemudian ada dalam pikirannya begini, ataukah mungkin gitu, bila suatu saat nanti, bila ia sudah dewasa, dia juga akan dibunuh sama seperti ayahnya. Itu yang ada di dalam pemikiran seorang Yosia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dan dia mulai khawatir, ya. Dia mulai khawatir, makin dia pikirkan, makin dia khawatir. Tetapi di dalam kekhawatirannya dan di dalam pemikirannya, ya, ia ingat kembali akan Manasye, kakeknya, ya, kakeknya. Nah, yang pada akhir hidupnya, kakeknya itu kembali mengasihi Tuhan. Nah, ia bercerita kepada Yosia yang masih kecil pada waktu itu, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, yang sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kakek. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ia juga menasihati Yosia supaya jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan, melainkan agar dia tetap menjadi raja yang baik dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, Yosia pernah berjanji kepada kakeknya bahwa ia akan mencari Tuhan, ya, kelak jika ia sudah dewasa. Nah, kalau Yosia ingat akan janjinya, hatinya mulai berdebar lebih kencang. Kemudian dia berpikir, ya, aku harus mencari Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku harus mencari Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Itulah yang timbul di dalam pikiran seorang Yosia. Waktu Yosia pada akhirnya sudah menjadi seorang pemuda waktu itu, ya. Dia berumur 16 tahun. Ia mulai mengerti lebih banyak gitu, ya. Ia sudah belajar mengenai Raja Daud, ia belajar mengenai Raja Yosafat, dia belajar mengenai Raja Hizkia yang merupakan raja-raja yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Kemudian dia dengan bulat hati, dia ingin mengikuti teladan raja-raja yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia berjalan-jalan di kota Yerusalem, hatinya itu menjadi sakit sekali. Kenapa? Karena dia melihat banyak macam kuil, mezbah yang didirikan pada waktu itu untuk dewa-dewa asing. Kemudian orang-orang Yehuda menyembah kepada yang mereka bangun sendiri itu. Nah, kemudian Yosia ini sampai di rumah seorang yang bernama Salum. Siapa dia? Salum ini adalah orang yang bertugas mengurus pakaian imam-imam. Nah, istrinya bernama Hulda. Nah, ia adalah seorang nabiya yang sangat setia kepada Allah Israel, ya, kepada Tuhan sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga Yosia belajar banyak dari hamba Tuhan ini, sampai ia yakin bahwa hanya Tuhan yang akan dia sembah. Hanya Tuhan Allah saja yang harus disembah, dan bahwa segala penyembah berhala itu adalah penghinaan dan kejijikan di mata Tuhan. Itu yang dimengerti oleh Yosia. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya pada umur 20 tahun, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia?
ia mulai bertindak dengan berani, ya. Makin hari dia makin berani. Nah, di seluruh negerinya ia melarang untuk adanya penyembahan-penyembahan berhala. Dan dia mengutus para panglimanya dengan alat mereka untuk menghancurkan patung-patung di kota Yerusalem. Nah, kemudian mereka naik ke bukit-bukit untuk merobohkan semua kuil-kuil dewa yang mereka bangun dan beribadah kepadanya. Sehingga pada suatu hari, Yosia bersama pegawai-pegawainya, mereka turun ke sebuah lembah di mana di sana itu berdiri patung besar yang dinamakan Molok, ya. Nah, suasana dalam lembah itu mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka seolah-olah seperti masuk ke neraka. Nah, karena di situ apa yang terjadi? Ternyata adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di tempat itu sering anak-anak dibakar sebagai korban untuk dewa Molok. Mengerikan sekali, bukan? Nah, kemudian dia berkata, "Dengarlah apa yang Tuhan katakan tentang perbuatan di lembah Ben Hinnom. Nah, sekarang patung Molok ini juga akan dihancurkan, akan diluluhkan, akan dirobohkan. Tidak ada lagi anak-anak yang akan dikorbankan. Tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi korban bakaran untuk dewa ini." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah itu apa yang terjadi? Sesudah selesai membersihkan negerinya dari berhala-berhala, Raja Yosia mengunjungi daerah yang dulu ditempati oleh ke-10 suku Israel. Suku-suku Israel lainnya. Nah, suku-suku ini sekarang ditawan, ya, dan dibawa ke negeri Asyur. Di daerah mereka juga, ya, Raja Yosia menghancurkan setiap tempat penyembahan berhala. Nah, akhirnya tibalah Yosia ke Betel, tempat di mana dahulu Raja Yerobeam mendirikan patung anak lembu emas. Kemudian adik-adik bisa tebak apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan patung yang disembah selama bertahun-tahun. Inilah semuanya yang dilakukan oleh Yosia dengan sangat berani. Karena dia tahu bahwa itu semuanya sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Setelah semua itu dilakukan, bagaimana kondisi hati Yosia? Bagi dia ternyata itu belum cukup, ya. Nah, Raja Yosia tahu bahwa belum cukup kalau ia hanya melarang rakyatnya untuk menyembah kepada dewa lain. Nah, kemudian dia berpikir, sekarang yang harus kulakukan adalah mendidik semua rakyatku. Harus dididik dan diajar bagaimana mereka itu harus menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang hidup. Nah, untuk tujuan ini, ya, Salomo telah mendirikan bait Allah di Yerusalem. Nah, 100 tahun yang lalu Raja Hizkia pernah membersihkannya. Tetapi bait Allah sudah terlantar lagi, ya. Sudah terlantar lagi. Bait Allah sudah kotor dan sudah ternoda. Bait Allah bukan lagi tempat yang indah dan kudus seperti yang seharusnya. Kemudian Raja Yosia memanggil seorang yang bernama Safan. Nah, dia adalah seorang petugas bait Allah dan mengutus kepada Hilkia, imam besar, ya. Sampaikanlah kepada Hilkia agar menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa dalam rumah Tuhan. Uang itu harus diserahkan ke tangan tukang-tukang, tukang bangunan, tukang tembok. Semua mereka dapat membeli kayu dan batu untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan akhirnya bagaimana? Perintah itu segera dilaksanakan. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari imam besar Hilkia itu berjalan-jalan di bait Allah.
yang sedang diperbaiki. Ia memeriksa kamar-kamar yang jarang dimasuki. Waktu dia melakukan itu, tiba-tiba matanya melihat sebuah gulungan yang terdapat di lemari. Gulungan itu tua sekali dan sudah pasti berdebu gitu ya. Seperti kalau kita nyimpan barang terlalu lama maka akan berdebu. Nah, tertutup dan berdebu. Hati Imam Hilkia ini mulai berdebar-debar. Apakah mungkin bahwa ia telah menemukan kitab Taurat Musa yang sudah lama hilang? Nah, dengan tangan gemetar, ia mengambil gulungan itu, ya, dan dengan hati-hati dibukanya. Ia mulai membacanya. Wah, gulungan itu berisi 10 hukum yang ditulis oleh Musa, yang disebut sebagai hukum Taurat. Nah, kemudian dalam hatinya, ini harus segera diberitahukan kepada raja. Nah, Hilkia memanggil Safan, dan Safan pergi membawa gulungan hukum Taurat itu kepada Raja Yosia. Coba bacakan, katanya, apa yang ditulis di dalamnya? Perintah raja. Lalu Safan membaca buku tua itu, yaitu firman Tuhan yang ditulis oleh Musa. Ia membaca kata-kata berkat, tetapi juga kata-kata kutuk. Di dalamnya tertulis bahwa Tuhan akan menghukum bangsanya kalau mereka tidak mengasihi Tuhan, kalau mereka tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Waktu Raja Yosia mendengar kata-kata itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Tanda dia bersedih dan dia mulai menangis. Karena ia menyesal akan segala perbuatan jahat yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya. Apakah hukum Tuhan sungguh akan datang atas bangsanya? Nah, ataukah Allah sekali lagi akan mengampuni mereka? Raja sendiri tidak tahu jawabannya. Tetapi ia ingat akan Nabiah Hulda yang sering menasihati dia. Raja menyuruh imam besar, Hilkia, dan Safan bersama 3 orang lainnya kepada Nabiah Hulda untuk meminta petunjuk Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, betapa terkejutnya Hulda ketika melihat pembesar-pembesar raja datang ke rumahnya. Dia bertanya, ada apa? Imam besar menyampaikan pertanyaan kepadanya. Apakah Tuhan akan menghukum umatnya atas kesalahan yang telah mereka perbuat? Atau apakah Tuhan akan mengampuni mereka? Nah, sesudah itu mereka menunggu dengan sabar selama Nabiah pergi mencari jawaban dan menunggu jawaban dari Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah beberapa saat ia kembali kepada mereka. Dia berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Raja Yosia, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, atas penduduknya. Semua hukuman yang tertulis di dalam buku yang telah dibaca di hadapan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain. Tetapi engkau, Raja Yosia, engkau tidak akan melihat hukum itu. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku dengan air mata penyesalan. Engkau akan dikuburkan dengan damai sejahtera, dan matamu tidak akan melihat malapetaka yang akan kudatangkan atas kota Yerusalem dan penduduknya." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, waktu imam besar Hilkia, Safan, dan 3 orang pembesar lainnya menyampaikan jawaban Nabiah Hulda kepada Raja Yosia, ia sangat sedih sekali. Sekarang ia tahu pasti bahwa hukuman Allah itu akan datang.
Raja Yosia adalah raja yang dengan rendah hati menerima firman Tuhan. Ya, tetapi ia juga memiliki kerinduan bagaimana semua rakyatnya berkumpul untuk menyembah Tuhan. Sehingga pada waktu itu, ya, pada waktu bait Allah sudah selesai diperbaiki, raja menyuruh semua penghuni Yerusalem, baik orang dewasa, anak-anak, juga semua penduduk kota-kota yang ada di sana, ya, di desa-desa Yehuda untuk datang berkumpul di bait Allah. Ya, kemudian hukum Taurat yang ditulis oleh Musa dibacakan. Setelah itu, raja mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk setia kepada Tuhan dan tetap menuruti perintahnya dengan segenap hati. Ketika dia mengatakan dan melakukan itu, apa yang dikatakan oleh rakyatnya? Rakyatnya mengatakan amin, yang artinya mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Raja Yosia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, apa yang kita pelajari? Nah, yang pertama, kita mengerti bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti Raja Yosia, ia akan mendapatinya. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi dan menghormati firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada hari ini adalah carilah Tuhan dengan membaca firman Tuhan secara teratur dan melakukannya dengan setia. Amin, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Kita sama-sama ya. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, melakukan firman Tuhan, mencari Tuhan, dan menjadi anak-anak yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, bagaimana ibadah hari ini? Pasti teman-teman belajar banyak hari ini. Nah teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan untuk teman-teman jemaat MUAN, jangan lupa isi data dan absensi melalui link di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa minggu depan lagi. Happy Sunday all, God bless you.